Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti Fahid dengan NIM 2408010173, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2024. Guna saya membuat video ini untuk menugaskan tugas akhir para mata kuliah hukum lingkungan, yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Nah, pembangunan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan, pemerintah berusaha menyediakan infrastruktur, meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, serta lingkungan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, deforestasi, hingga perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan konsep berkelanjutan, yaitu pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan sendiri, terdapat 3 aspek utama yang harus berjalan secara seimbang. Yang pertama itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, aspek ekonomi ini berkaitan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek sosial berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, serta pemenuhan hak masyarakat. Sementara itu, aspek lingkungan sendiri berkaitan dengan perlindungan dan kelestarian alam. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan lingkungan dapat menimbulkan kerusakan alam. Sebaliknya, dan perlindungan lingkungan juga harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berkesinambungan keberlangsungan ekonomi. Dalam perspektif hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting. Lingkungan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur berbagai kegiatan pembangunan agar tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pembangunan, lingkungan hidup harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Nah, setiap kegiatan pembangunan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan adalah persoalan sampah. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan jumlah sampah juga harus meningkat. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara serta mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan melalui pengurangan sampah, penggunaan kembali barang-barang yang masih layak, serta daur ulang. Nah, selain itu, diperlukan pemerintahan, pelaku usaha, masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengelolaan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga membutuhkan penegak hukum yang efektif. Peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan dengan baik apabila disertai dengan pengawasan dan sanksi terhadap pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai aturan tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan bertanggung jawab. Pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan hak generasi yang akan datang. Dan pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan bukan berarti memberhentikan pembangunan, tetapi pembangunan tetap diperlukan untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijakan dan penegak hukum. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap dampak kegiatannya. Dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Karena lingkungan bukan hanya milik generasi saat ini, tetapi juga merupakan warisan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Baik, mungkin itu aja sedikit penjelasan dari aku tentang pembangunan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.